Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah drama, Ibu Dr. Randa Yusrade MPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD. Di sini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Setianingsi dengan NIM A1B124006 dan saya Gina Azahra dengan NIM A1B124022. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Berperan adalah sebuah seni dan memunculkan motivasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi drama yang berjudul Berperan adalah sebuah seni dan memunculkan motivasi. Yang pertama itu ada aliran penyajian seni. Seorang aktor itu tidak hidup, ia bermain, ia harus bersikap dingin terhadap objek yang ia perankan. Tapi, seni yang ia pertunjukkan harus merupakan sesuatu yang harus sempurna. Seni penyajian memerlukan kesempurnaan kalau ia masih ingin diterima sebagai seni. Aliran penyajian seni dimaksudkan dalam kutipan tersebut mengacu pada pendekatan atau filosofi di mana seorang aktor dalam seni pertunjukan harus mampu memisahkan dirinya secara emosional dari peran yang ia mainkan. Meskipun ia berperan sebagai karakter dalam sebuah cerita, aktor harus tetap bisa bersikap objektif dan tidak terlarut dalam perasaan pribadi atau identitas dirinya. Hal ini dimaksudkan agar pertunjukan tetap terjaga kualitasnya dan seni yang disajikan tetap bisa dinikmati oleh penonton sebagai suatu bentuk karya yang tinggi. Penyajian seni dalam konteks ini menuntut adanya kesempurnaan dalam teknik dan interpretasi yang dilakukan oleh aktor. Untuk diterima sebagai seni yang bernilai, seni pertunjukan tersebut harus mencapai kualitas yang sangat tinggi, baik dari segi penguasaan teknik, penghayatan peran, maupun keterampilan dalam mengkomunikasikan pesan atau emosi kepada penonton. Karya seni tersebut bukan hanya sekedar penghibur tetapi harus memiliki kedalaman, keseriusan, dan kemampuan untuk memberikan dampak emosional atau intelektual bagi yang menontonnya. Dalam aliran penyajian seni ini, prinsipnya adalah bahwa seni yang baik adalah berkualitas harus selalu dipersembahkan dengan ketelitian dan ketepatan baik dalam hal bentuk, teknik maupun substansi. Hal ini tersebut bertunjukkan agar seni tersebut diterima oleh penonton dengan penuh apresiasi dan bukan hanya sebagai tontonan semata. Jawaban yang tegas dari aliran penyajian ialah bahwa seni bukan hidup sebenarnya, dari bukan pantulan. Seni sendiri adalah pencipta yang menciptakan kehidupannya sendiri, mengalas batas waktu dan ruang. Kedua, teknik harus dimiliki untuk mempelajari kesenian. Teknik psikologis untuk menghayati sebuah peranan. Teknik psikologis ini merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk menciptakan dan menyampaikan pengalaman emosional dan mental karakter kepada penonton. Teknik psikologis dalam akting pemahaman mendalam tentang karakter yang diperankan, termasuk emosi, konflik, dan motivasinya. Aktor harus bisa mengidentifikasi diri dengan karakter, mengekspresikan perasaan secara autentik melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suara. Teknik ini juga mencakup penggunaan ingatan emosional untuk menciptakan pengalaman emosional dan nyata dan mendalam. Aktor juga harus mampu menangani subteks, yaitu pesan tersembunyi dalam dialog, dan fokus terpenuhnya pada peran agar interaksi dengan karakter lain terasa alami dan kuat. Tujuannya adalah untuk membuat penonton merasa terhubung dan terpengaruh oleh pertunjukan. Seni mengajarkan untuk mencipta secara sadar dengan tepat. Karena itu, adalah cara untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pembukaan bawah sadar yang berarti ilham. Bermain benar artinya bermain tepat, masuk akal, saling berhubungan, berpikir, berusaha, merasa, dan berbuat sesuai dengan peranan. Kemudian, mengapa berperan itu adalah sebuah seni? Berperan adalah seni, adalah keterampilan untuk melakukan tindakan seolah-olah menjadi karakter yang dibawakan. Untuk bermain dengan baik,
kita harus mengerti cara-cara perasaan kita mengutarakan diri, yaitu bermain secara intuitif, kita mengikuti jalan yang benar, dan buruk sekali jika kita melakukan kesalahan. Dan yang terbaik adalah membiarkan pemain terbawa seluruhnya oleh lakon. Berperan dalam seni berarti seorang aktor harus sepenuhnya menghayati atau menjadi karakter yang diperankan. Bermain secara intuitif memungkinkan aktor untuk merespons secara alami, mengikuti perkembangan karakter dan cerita dengan tepat. Agar pertunjukan berhasil, aktor harus menghindari kesalahan dalam penghayatan dan menjaga keautentikan emosinya. Dan yang terbaik adalah membiarkan diri terbawa oleh lakon, sehingga aktor bisa mengekspresikan peran dengan bebas dan autentik tanpa terlalu terfokus pada teknik atau penampilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teater. Pengertian teater adalah sebuah konvensi, sebuah persemufakatan dan panggung tidak punya sumber-sumber yang cukup kaya untuk menciptakan ilusi kehidupan sejati. Oleh karena itu, teater tidak boleh menjauhi konvensi. Teater adalah suatu bentuk seni pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara etimologis, kata teater berasal dari bahasa Yunani, yaitu theatron, yang berarti tempat untuk melihat atau gedung pertunjukan. Namun, dalam perkembangannya, istilah teater mencakup lebih dari sekadar tempat, melainkan juga segala sesuatu yang dipertunjukkan di atas panggung untuk dinikmati oleh penonton. Yang kedua, saya akan membahas tentang pemunculan motivasi. Stanislavski mengatakan memunculkan motivasi adalah bagian dari dasar untuk bisa berakting dengan baik, untuk tampil lebih baik di depan umum. Atau melakukan suatu di panggung teater itu bukanlah hal yang mudah dan sangat sulit sekali kalau kita tidak mau mencoba dan berlatih. Memunculkan motivasi dalam drama di atas panggung memerlukan pemahaman mendalam terhadap naskah, termasuk analisis tujuan, kebutuhan, latar belakang, dan hubungan antar karakter, serta bagaimana motivasi tersebut berkontribusi pada tema. Pengembangan karakter yang kuat melibatkan penetapan tujuan yang jelas, identifikasi kebutuhan dan keinginan, pemahaman hambatan internal dan eksternal, serta penghayatan emosi yang otentik. Yang ketiga adalah pemeranan di atas panggung. Di atas panggung, kita selalu harus memainkan sesuatu atau laku. Gerak adalah dasar dari seni yang menuntun seseorang aktor sekaligus penuh laku. Bukan itu saja, malahan seringkali fisik yang tidak bergerak adalah akibat langsung dari ketegangan batin, dan secara akristik justru kegiatan batin yang lebih penting. Pemeranan di atas panggung adalah seni menghidupkan karakter dalam sebuah drama atau pertunjukan teater di hadapan penonton. Lebih dari sekedar mengucapkan dialog, pemeranan melibatkan transformasi seorang aktor menjadi sosok fiktif dengan memberikan jiwa, emosi, dan motivasi yang meyakinkan. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap naskah, penggalian psikologis karakter, penggunaan teknik vokal dan fisik yang efektif, serta kemampuan berinteraksi secara dinamis dengan sesama pemain di atas panggung. Seorang pemeran yang baik mampu menyampaikan cerita dan emosi karakter secara otentik sehingga penonton dapat terhubung dan merasakan pengalaman yang dihadirkan di atas pentas. Proses ini membutuhkan latihan intensif, eksplorasi kreatif, dan kolaborasi yang solid dengan sutradara dan tim produksi lainnya untuk menciptakan pertunjukan yang koheren dan berkesan. Dipantung dari sekitarnya mendekatkan kita pada salah satu hakikat aliran permainan kita, yaitu aktivitas dalam kreativitas seni. Dari semuanya ini, dapat membuat kesimpulan bahwa sekiranya juga merupakan rangsangan bagi bawah sadar yang kreatif. Di samping itu, ia membentuk kita melakukan atau melaksanakan sebuah prinsip lain yang fundamental sifatnya bagi seni kita, yaitu kreatif tak sadar melalui teknik yang sadar. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.